Selamat pagi anak-anakku di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita. Ibu harapkan kalian tetap sehat di rumah, tetap gunakan prokes, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Kurangi mobilitas kemana-mana. Cukup di rumah saja, belajar dan mungkin boleh membantu orang tua di rumah sedikit, misalnya mencuci piring atau menyapu. Baik, minggu lalu kita sudah pelajari bahasa Indonesia yaitu tentang mengembangkan teks eksposisi ya, dimana kalian sudah mengerjakan tugas yaitu dengan melengkapi tesis dan argumen dalam teks kerusakan lingkungan, juga penyampaian eksposisinya dengan bahasamu sendiri ya. Luar biasa, anak-anak pada mengerjakan dengan baik. Tapi ada beberapa anak juga yang memberikan kosong, setelah ibu periksa ternyata tidak ada tugasnya sehingga terpaksa dikomentari dan dikembalikan tanpa nilai. Ibu harapkan yang mendapat komentar tersebut supaya bisa dikerjakan kembali anak ya. Baik, masih sekitar eksposisi. Kalau minggu lalu kita sudah bisa mengembangkan teks eksposisi dengan melihat pelengkapan tesis dan argumen, sekarang masih juga sekitar teks eksposisi, yaitu menelaah struktur kebahasaan teks eksposisi. Menelaah artinya itu mengkaji, memeriksa ya, bagaimana struktur dari teks eksposisi. Strukturnya itu ada 3, yaitu ada tesis yang sudah kita pelajari, itu pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi pemberian pendapat kita dengan memberikan alasan yang tepat dengan memberikan bukti-bukti, dan kemudian ada rekomendasi atau penegasan ulang yang bisa diakhiri dengan kata saran atau kesimpulan yang mendukung pendapat yang pertama. Dan ini sudah kita pelajari sebenarnya. Seperti contoh di sini tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Di sini kita melihat ada tesisnya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, dan kerusakan habitat alam. Nah, itu merupakan tesisnya yang dikembangkan menjadi sebuah argumen. Kita berikan banyak pendapat. Argumen itu tidak hanya satu, tergantung kepada pendapat-pendapat atau yang dikatakan dengan pemberian alasan yang ada di teks tersebut. Di sini banyak argumennya. Katanya bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Jadi berdasarkan teks tadi kita bisa memberikan argumen sesuai dengan area yang di konteks teks tersebut. Kemudian ada yang dikatakan dengan rekomendasi atau penegasan ulang. Jadi penegasan ulang itu tadi dikatakan bisa berupa kesimpulan atau saran untuk menguatkan ya. Contohnya di sini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Nah, itu dia ada solusinya. Meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan itu tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambahnya buruknya kondisi bumi. Nah, itu yang dikatakan dengan penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, saya pikir kalian lebih sudah mengerti ya untuk contoh. Seperti yang kita lihat di sini, menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi. Ini sudah kita pelajari ya, struktur teksnya tadi ada tesis, argumentasi, rekomendasi. Kemudian yang kedua yaitu dari segi kebahasaannya, kita melihat ada kata teknis. Kata teknis yang dikatakan dengan istilah. Mungkin banyak istilah-istilah yang muncul di dalam teks tadi, misalnya polusi. Nanti kamu cari arti polusi itu apa begitu, ya? Polusi pencemaran apa? Udara. Kemudian ada habitat. Itu contoh-contoh yang ada dalam teks eksposisi yang kita pelajari tadi. Kemudian yang kedua ada adjektif atau kata sifat. Jadi kata sifat itu sifat yang dimiliki oleh benda. Atau untuk menguji kebenaran sebuah adjektif atau kata sifat kita bisa menggunakan kata lebih, agak, paling, atau sangat. Misalnya cantik. Ya, agak cantik, lebih cantik, sangat cantik, dan cantik sekali. Nah, itu sudah diuji bahwa itu adalah adjektif. Misalnya kata rusak, kerusakan lingkungan, kita tarik kata sifatnya rusak, sangat rusak, lebih rusak, dan rusak sekali lingkungan kita ini. Seperti itu contoh. Kemudian ada yang dikatakan dengan afiksasi, yaitu proses pemberian imbuhan pada kata tadi. Mungkin bisa pada kata dasar, mungkin pada kata sifat, atau mungkin pada kata benda
dan kata bilangan. Kalau dia pada kata sifat, kata rusak mendapat menjadi kerusakan lingkungan. Kemudian kalau kata rusak pada pengerusakan. Ya, seperti itu ya. Kita lihat dalam proses afiksasi. Kemudian ada kalimat aktif transitif. Ternyata di dalam teks nanti kita akan cari apakah ada kalimat aktif transitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Nah, itu kalimat yang verbanya memerlukan objek, ya. Kemudian yang dikatakan dengan kalimat aktif intransitif, verbanya itu tidak memerlukan objek. Kalau misalnya kalimat aktif transitif misalnya ya, kita lihat contohnya di sini. Ani membuat kue. Nah, Ani subjek, predikat, membuat kue adalah objek. Jadi kalau untuk memastikan itu aktif transitif, Ani membuat apa? Tentu buat kue. Kalau dia intransitif, dia tidak memerlukan objek. Contohnya di sini, Ani tidur siang. Ani tidur siang. Ani subjek, tidur, predikat, siang udah keterangan waktu. Jadi dia tidak ada objek. Jadi ingat bahwa kalimat aktif transitif diikuti oleh objek, aktif intransitif tidak diikuti oleh objek. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Itu dia contoh yang dikatakan dengan kalimat aktif transitif. Contoh lain di sini. Budi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan apa, Budi menyanyikan lagu apa? Nah, itu kan udah objeknya Indonesia Raya. Tapi kalau dikatakan Budi bernyanyi di kamar, Budi bernyanyi apa? Bukan. Budi bernyanyi di mana? Nah, itu menyatakan bahwa itu tidak memerlukan objek, tapi memerlukan keterangan. Itu tadi tentang kebahasaan dari teks eksposisi. Saya pikir Anda sudah mengerti ya. Kita lihat di sini untuk pekerjaan kalian. Untuk halaman 69, analisislah struktur teks, ya, menganalisis struktur teks itu dari segi tesis, argumennya, dan rekomendasi atau pernyataan ulang, yaitu upaya melestarikan lingkungan hidup dengan mengisi tabel berikut. Masih sekitar teks lingkungan hidup. Nah, di sini ada tesisnya, argumentasi mungkin ya tergantung Anda. Argumentasi tidak semua diisi seperti ini. Bisa mungkin Anda hanya memberikan 2 atau 3 ya. Jadi nggak perlu diisi. Tapi kalau misalnya bisa kamu isi memang benar-benar ada argumennya sebanyak itu ya silahkan. Kemudian ada penegasan ulang. Kemudian dari segi kebahasaan, tadi kita sudah belajar mengenai kata teknik atau istilah. Yaitu polusi dari pencemaran, ada habitat tempat tinggal bagi seorang kelompok masyarakat, itu contoh pengertiannya. Kalian kerjakan, cari dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Jadi di sini kita melihat kebahasaan 2 teks ya. Teks yang pertama yaitu melestarikan lingkungan hidup. Kita cari istilah di dalam teks itu, ada berapa istilah-istilah yang kamu temukan di sana dan cari yang dikatakan dengan arti atau maknanya. Nyambung ya, Nak ya? Kemudian yang teks yang kedua yaitu upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, di sini masih ada itu dengan istilah rekonsiliasi, efek, konsep. Ya. Ini sudah kalian cari maknanya. Kemudian untuk adjektif yang dikatakan dengan kata sifat, itu kalian mencari makna leksikal dalam kamus seperti kata serius. Dalam artinya itu adalah sungguh-sungguh, mungkin besar, punah, langka, buruk. Nah, cukup 2 ini tugas kalian. Ya mohon maaf ya anak-anakku ya, kalau setiap kita pembelajaran bahasa Indonesia selalu ada tugas, tapi bukan perintah ibu. Itu tuntutan dari buku paket kita. Gak mungkin kita mengerti tentang materi itu, tapi kita tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi Bu harapan kalian tidak usah berbosan-bosan, tidak usah bosan begitu ya mengerjakan tugas yang ada di buku paket. Karena seluruh Indonesia sama, bukan hanya di SMA 10 yang model buku bahasa Indonesia seperti ini. Ini adalah buku dari Kemendikbud. Jadi Bu harapkan kalian jangan merasa jengkel dengan pekerjaan yang begitu banyak. Kerjakan dengan senang hati karena ibu selalu mengembalikan nilai Anda dengan baik. Kalau misalnya kurang baik itu mungkin karena ada beberapa yang kurang, tapi itu juga nilainya masih tetap ibu berikan masih standar begitu ya, belum di bawah KKM. Untuk itu ibu harapkan anak-anakku jangan bermalas-malas, jangan jengkel,
harus senang hati mengerjakan tugasnya. Itu tadi yang kalian kerjakan ada pada halaman tugas 1, ini tugas halaman 69, tugas 1 dan tugas 2. Nah, saya garis bawahi tadi mengenai argumentasinya nggak usah terlalu banyak, mungkin 2 atau 3 saja ya, jangan usah terlalu semua karena terlalu banyak. Yang penting kalian sudah nyambung, sudah mengerti apa sebenarnya materi yang kita pelajari pada strukturnya. Tentu sudah mengerti apa itu tesisnya, apa itu argumentasi dan penegasan ulang. Untuk minggu yang akan datang juga kita hanya tinggal mengerjakan lagi tentang yang selanjutnya, yaitu mengenai imbuhan dan kalimat aktif. Bagaimana anak? Semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan selalu bersyukur dan selalu bersyukur pada Tuhan supaya kita selalu sehat. Ibu harapkan jangan lupa like, share juga boleh kepada teman-temannya, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa ya sayang. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.